Bagaimana Dubai menjadi surga baru bagi gangster dunia? Nicola Talan membahas rahasia di balik sistem transfer uang hawala dan mengapa UEA adalah tempat persembunyian yang sempurna bagi para mafia. Ini telah menjadi tempat perlindungan bagi pengedar narkoba Eropa yang sangat kaya yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengalahkan jalan emas ke negara Teluk Dubai yang mewah selama 10 tahun terakhir. Dan ketika kartel super pengedar kokain terbesar duduk untuk berbisnis di pernikahan Daniel Kinahan 2017 di Hotel Bintang 7 Burj Al Arab, mereka tidak bisa merasa lebih aman. Tetapi penangkapan, deportasi dan sanksi telah menyusul dengan 2 orang sekarang di penjara dan 2 orang ditinggalkan, terjebak di penjara mewah mereka sendiri. Jadi bagaimana Dubai menjadi surga baru dan seberapa berkomitmen polisi dan penguasa di Uni Emirat Arab untuk menyerahkan kembali penjahat? Nicola Talan berbicara dengan penulis dan jurnalis Karl Velstrom, yang merinci sistem pencucian uang hawala kuno yang telah membuat kejahatan menjadi mudah, tentang pengedar narkoba Inggris yang memimpin jalan ke Teluk pada pergantian abad, dan tentang pengedar alis termasuk mafia Kinahan yang mengikuti ke surga gurun yang kaya uang. Di lain cerita ketika ada 4 pengedar kokain terbesar di Eropa duduk untuk membahas bisnis di Hotel Bintang 7 Burj Al Arab pada tahun 2017, mereka merasa lebih aman. Mereka tentu tidak akan membayangkan bahwa hanya beberapa tahun kemudian 2 dari mereka akan ditangkap oleh agen penegak hukum di jalan-jalan Dubai, dan bahwa 2 sisanya akan menjadi target Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat dia. Keempat pria itu, Ridwan Taghi, seorang raja Maroko Belanda, Raffaele Imperiale, anggota senior mafia Camorra yang berbasis di Naples, Italia, Daniel Kinahan, seorang mafia Irlandia dan gembong narkoba Bosnia bernama Edin Gacanin, duduk di Burj Al Arab, di mana agen dia mengamati berkumpulnya kartel super. Di antara mereka, menurut dia, keempat orang ini mengendalikan sepertiga dari perdagangan kokain di Eropa. Tetapi pada tahun 2022 Taghi dan Imperiale akan menatap tembok penjara di negara asal mereka dan 2 sisanya melarikan diri dari penyelidikan yang dipimpin dia dengan hadiah di kepala mereka. Tetapi secara efektif terjebak di penjara mewah mereka sendiri tanpa akses ke rekening bank mereka, yang sekarang dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS. Secara khusus, penangkapan dan ekstradisi Taghi Maroko Belanda pada Desember 2019 untuk menghadapi serangkaian tuduhan pembunuhan di ruang sidang berbenteng di Amsterdam yang dikenal sebagai The Bunker, tampaknya menandai perubahan besar dalam hubungan yang seringkali rapuh antara otoritas Dubai dan lembaga penegak hukum Eropa. Apakah ini semacam fatamorgana yang muncul di gurun Dubai? Atau apakah Uni Emirat Arab membersihkan reputasinya sebagai tempat berlindung yang aman bagi beberapa penjahat yang paling dicari di dunia? Kerjasama dalam penangkapan dan ekstradisi semacam itu dulunya tampak tidak terpikirkan oleh para penjahat yang telah mengenal Dubai sebagai tempat berlindung yang aman. Pada awal milenium, sejumlah penjahat terpikat ke Dubai, tertarik dengan gaya hidup non-ekstradisi, bintang 7, aturan keuangan yang longgar, zona perdagangan bebas dan cita rasa internasionalnya. Salah satu pelopor awal yang menggunakan Dubai sebagai pusat adalah Raja Kejahatan Inggris Robert Dawes, seorang pria yang pada akhirnya akan ditempatkan Europol dalam 10 besar gangster paling berpengaruh dan kuat di Eropa. Pada tahun 1999 Dawes telah mendirikan pangkalan di pantai selatan Spanyol di Benalmádena, memindahkan ganja dan amfetamin dan kokain melalui kontak Maroko Belanda di Belanda dan di seluruh Eropa. Tetapi penyelidik mulai memperhatikan kunjungan yang sering dia lakukan ke Dubai. Segera dia mendirikan 2 bisnis di entitas UEA, satu bernama Argosta Emirates General Trading dan yang kedua, dengan nakal disebut The English Laundry, semuanya dibantu oleh seorang penduduk Emirates yang mensponsorinya. Setiap gembong kejahatan besar tahu pada tahun 2000-an manfaat kontak yang dapat mencuci keuntungan yang Anda dapatkan dengan aman. Dawes telah menemukan sistem perbankan rahasia bawah tanah yang disebut hawala yang tampaknya dapat memindahkan uang secara ajaib ke seluruh dunia tanpa jejak kertas. Itu adalah sistem perbankan yang berkembang pesat di Dubai. Sistem hawala secara luas adalah sistem memindahkan uang ke seluruh dunia tanpa benar-benar memindahkannya secara fisik. Ini bergantung pada sistem pialang uang yang disebut hawala dars. Mereka mentransfer uang antara satu sama lain atas dasar kepercayaan dan menggunakan kata sandi yang disepakati sebelum tiba di tujuan yang dituju dan pada akhirnya hawaladar membayar jumlah yang disepakati kepada penerima. Hawaladar dapat beroperasi secara legal di Dubai dan baru-baru ini pada tahun 2021 mereka diminta untuk mendaftarkan pekerjaan mereka secara resmi. Dawes juga menggunakan bisnis yang dia dirikan di Dubai untuk mengejek undang-undang keuangannya yang kuno sedemikian rupa sehingga ketika 200 kg kokain kemurnian 87% yang terkait dengannya disita di Madrid pada September 2007, dia sudah memiliki rencana untuk menghindari ekstradisi. Sebuah pemberitahuan Red Interpol memastikan Dawes ditangkap karena kejahatan ini pada Juni 2008 di Dubai, tetapi itu akan memakan waktu 3 tahun lagi sebelum Spanyol menangkapnya. Dawes menggunakan undang-undang di Dubai yang menyatakan bahwa seseorang yang memantulkan cek akan menerima hukuman penjara wajib 3 tahun.
Dia segera mengatur agar pengaduan didaftarkan tentang cek yang memantul dari salah satu perusahaannya dan menerima hukuman penjara yang akan diutamakan daripada permintaan ekstradisi yang belum selesai. Dia menggunakan 3 tahun di sel Dubai untuk efek yang baik, menurut seorang rekannya, yang tidak dapat disebutkan namanya karena dia adalah saksi dalam kasus pembunuhan yang mengunjunginya di sana. Dia tidak ditahan di beberapa fasilitas yang dipenuhi tikus dan disiksa karena beberapa orang mengeluh ditangkap di Dubai, jelas rekan itu. Salah satu orang terdekatnya berhasil membuat surat yang mengatakan dia memiliki wewenang untuk bertindak sebagai pengacara Dawes meskipun dia tidak memiliki kualifikasi hukum. Akibatnya, pria itu mengunjungi Dawes hampir setiap minggu untuk memberinya kartu SIM baru untuk ponselnya. Dia benar-benar menjalankan bisnisnya seperti biasa antara 2008 dan 2011 saat dikurung di Dubai. Ketika saya mengunjunginya, para penjaga akan membawakan kami secangkir teh dan kami memiliki kamar sendiri untuk berbicara. Kecurigaannya adalah dia menyuap seseorang yang berwenang di Dubai. Selama berada di balik jeruji besi di Dubai, Dawes mengordinasikan pengiriman kokain seberat 2 ton yang masuk ke Antwerpen dengan bantuan rekannya dari Belanda, Gwenette Marta, yang kemudian dipompa penuh peluru di jalan-jalan Amsterdam. Dawes menggunakan waktunya di Dubai untuk membongkar kasus terhadapnya di Spanyol. Seorang sumber di Guardia Civil, salah satu dari 2 pasukan polisi nasional Spanyol, yang berbicara dengan syarat dia tidak diidentifikasi, menggambarkan frustrasi yang berurusan dengan pihak berwenang Dubai. Tidak ada perjanjian ekstradisi dan kami menghormati bahwa Dawes harus menjalani waktunya untuk pelanggaran pantulan cek. Tetapi setiap kali kami mencoba mencari tahu kapan Dawes akan dibebaskan, sehingga kami dapat mengeksekusi ekstradisi, pihak berwenang Dubai tidak akan memberitahu kami, kata sumber itu, berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada pers. Kami harus meminta pihak berwenang Inggris untuk campur tangan pada akhirnya dan Dawes ditangkap beberapa hari setelah dia dibebaskan secara diam-diam. Pada saat kasus itu dibawa ke pengadilan di Madrid, berbagai bukti penting yang telah disita di Dubai hilang dan kasus itu runtuh. Jadi itu apa yang Anda inginkan, bukan? Pihak berwenang akhirnya mengejar Dawes pada tahun 2015 ketika dia ditangkap dan kemudian dihukum atas pengiriman kokain seberat 1,3 ton yang disita di Paris. Sementara dia tetap dipenjara di penjara Prancis dengan hukuman 22 tahun, sebagian besar asetnya tetap tersembunyi berkat kurangnya jejak kertas dari sistem hawala yang telah dia gunakan. Pihak berwenang menduga dia masih memiliki villa senilai 10 juta lira di zona eksklusif Palm Jumeirah, Dubai. Seorang perwira intelijen senior Eropa yang telah menghabiskan lebih dari 2 dekade menyelidiki gembong kejahatan terorganisir yang telah berkeliaran di jalan-jalan beraspal emas di Dubai, yang berbicara dengan syarat dia tidak disebutkan namanya, percaya bahwa sistem perbankan hawala hanyalah salah satu alasan entitas UEA menjadi pusat yang menarik bagi penjahat. Ini adalah satu-satunya tempat di dunia yang merupakan inti dari kriminalitas kelas atas dan sumber dana Anda jarang dipertanyakan. Ini adalah tempat di mana status Anda sebagai gembong kejahatan digarisbawahi. Orang-orang top semua mengenal satu sama lain dan jika Anda tidak berada di Dubai, Anda tidak layak berurusan dengan Anda tidak berada di klub, kata perwira intelijen, yang tidak berwenang untuk berbicara dalam catatan. Ada sejumlah besar hal yang dapat mereka investasikan seperti portofolio properti yang membawa pengembalian yang kaya, katanya. Misalnya, data baru yang terungkap minggu ini menemukan orang Belanda memiliki lebih dari 1.500 properti di Dubai senilai sekitar 553 juta lira Italia atau setara dengan 630 juta euro. Mereka bisa menghabiskan waktu mereka di bawah sinar matahari tanpa disentuh. Semua kelompok kejahatan kelas atas dan pengendali uang duduk di Dubai dan disinilah mereka dapat bercampur, memperdagangkan pengetahuan mereka dan melakukan kesepakatan tanpa terlalu khawatir tentang masalah pengawasan yang biasa mereka hadapi di negara lain. Pada tahun 2020, sebuah laporan dari lembaga pemikir Carnegie Endowment for International PAC yang sangat berpengaruh mengangkat kekhawatiran tentang struktur keuangan Dubai yang longgar yang menciptakan pusat kriminal. Laporan itu melaporkan, Dubai adalah pusat keuangan global, surga pembeli, dan oasis bagi orang-orang kaya di dunia tetapi bagian dari apa yang mendasari kemakmuran Dubai adalah aliran pendapatan terlarang yang dilahirkan dari korupsi dan kejahatan. Kekayaan telah membantu memicu pasar real estate yang berkembang pesat, memperkaya bankir, penukaran uang, dan elit bisnisnya, dan mengubah Dubai menjadi pusat perdagangan emas utama. Sementara itu, baik para pemimpin Emirat dan komunitas internasional terus menutup mata terhadap perilaku bermasalah, celah administratif, dan praktik penegakan hukum yang lemah yang menjadikan Dubai tujuan global yang menarik untuk uang kotor. Perwira intelijen yang berbasis di Eropa itu menunjukkan bahwa, seperti yang digarisbawahi laporan itu, pihak berwenang Dubai di masa lalu telah bersusah payah untuk melihat ke arah lain. Sejauh menyangkut pihak berwenang, mereka melihat orang-orang ini membawa sejumlah besar uang dan mereka tidak menyebabkan masalah dalam jumlah besar di Dubai. Tidak banyak yang ditanyakan tentang dari mana dana Anda berasal.
Gembong kriminal sendiri mengerti bahwa bukan ide yang baik untuk buang air besar di depan pintu Anda sendiri, dan jika mereka mengikuti aturan, mereka akan merasa cukup aman. Mereka juga tahu bahwa mereka sangat tidak mungkin dipukul di jalanan Dubai seperti yang mungkin mereka lakukan, katakanlah di Costa del Sol atau Amsterdam. Mereka menjalani gaya hidup bintang rock di bawah sinar matahari. Sistem hawala masih menjadi pilihan yang disukai. Mereka dapat berinvestasi di properti di Dubai dan mendapatkan pengembalian yang baik. Sifat bawah tanah dari sistem hawala sangat sulit untuk dipantau. Orang-orang ini membawa sejumlah besar uang dan mereka tidak menyebabkan masalah dalam jumlah besar di Dubai. Namun demikian di ujung lain dari wajah batu bara, upaya Eropa untuk mengatasi kelompok kejahatan terorganisir yang menggunakan Dubai sebagai pusat pencucian uang sedang berhasil. Penangkapan seorang anggota kunci kelompok kejahatan terorganisir Kinahan pada bulan September dilaporkan mengungkapkan harta karun informasi yang mengangkat tutup penggunaan berkelanjutan sistem perbankan hawala. Johnny Morrissey, pengunjung reguler Dubai yang telah mencuci uang untuk kelompok itu dan kelompok kejahatan terorganisir lainnya, diakini telah mencuci sekitar 200 juta euro dalam 18 bulan menggunakan sistem hawala sebelum penangkapannya di Spanyol. Dan pada bulan Juli tahun ini, seorang warga negara Emirat, Abdullah Al-Falasi, dihukum karena menjalankan jaringan bagal uang terbesar di Inggris yang berhasil mentransfer lebih dari 100 juta lira ke Dubai hanya dalam setahun sebelum mereka dijatuhkan oleh Badan Kejahatan Nasional. Pihak berwenang di Dubai membantu sekarang, tetapi mereka masih tidak memadai dalam hal sumber daya yang telah mereka terapkan. Mereka dibanjiri saat ini dengan permintaan ekstradisi. Tentu saja mereka melakukan yang diperlukan, tetapi mereka bisa berbuat lebih banyak, kata perwira intelijen Eropa itu. Sampai batas tertentu pihak berwenang WA tidak ingin melihatnya terlalu keras karena ada miliaran uang kriminal yang diinvestasikan di Dubai dan properti adalah raja. Hal ini didukung oleh penulis laporan Carnegie tentang WA yang menyatakan, pemerintah pusat WA, pejabat Dubai, dan lembaga penegak hukum Emirat sebagian besar memiliki pengetahuan teknis dan kapasitas untuk mengatasi tantangan ini. Mereka menyadari bagaimana Dubai digunakan sebagai saluran untuk transaksi keuangan terlarang. Ini adalah fitur, bukan bug, dari ekonomi politik Dubai. Sementara penangkapan dan ekstradisi baru-baru ini dari beberapa gembong narkoba terbesar di Eropa telah menjadi perubahan besar yang disambut baik dalam hubungan dengan lembaga penegak hukum Eropa, tren baru telah dibuka di Dubai. Orang kaya Rusia yang berusaha menghindari sanksi yang dibawa atas perang Ukraina telah mengalir ke negara itu bersama dengan ledakan startup cryptocurrency. Pada bulan Maret tahun ini, sebagai tanggapan atas masuknya uang Rusia, Satuan Tugas Aksi Keuangan menempatkan WA dalam daftar abu-abu yang ditakuti, yang berarti lembaga keuangannya sedang dipantau untuk meningkatkan sistem anti pencucian uang. Seorang ahli startup yang bekerja di Dubai selama 10 tahun terakhir yang berbicara dengan syarat dia tetap anonim karena alasan keamanan, mengatakan meskipun lanskap berubah untuk penjahat, kantong dalam masih membawa pengaruh. Ini adalah lingkungan yang berbeda sekarang dengan 7 tahun yang lalu ketika Kinahan tiba. Kami mendengar salah satu Kinahan mencoba keluar dari negara itu tahun lalu tetapi dihentikan oleh pihak berwenang. Ini sebelum WA membekukan akun mereka. Dia tidak ditangkap tetapi tulisannya jelas di dinding. Ada banyak orang Rusia dan orang-orang cryptocurrency yang datang ke sini, tetapi saya pikir sejak daftar abu-abu mulai berlaku, bank-bank di sini membuat mereka sangat sulit untuk membuka akun. Kami sangat sibuk mencoba membantu orang-orang ini investor Rusia dan cryptocurrency dengan akun bisnis tetapi hal-hal benar-benar berubah, banyak penindasan yang terjadi. Dubai benar-benar tidak ingin label ini menjadi ibu kota uang kotor sehingga pihak berwenang berusaha keras untuk menjepit. Tapi seperti yang Anda ketahui, uang pada akhirnya berbicara. Namun, tampaknya gembong narkoba yang ditandai oleh penyelidik penegak hukum Eropa lebih mungkin daripada sebelumnya untuk mendapatkan kerah mereka di pusat kota Dubai. Perjanjian bantuan timbal balik baru yang baru-baru ini ditandatangani oleh WA dengan pemerintah Eropa berarti ekstradisi akan menjadi lebih mungkin bagi mereka yang telah ditandai dengan bendera merah. Pengumuman petugas penghubung WA untuk berbasis permanen di markas Europol dapat mengakhiri penjahat kelas atas yang mencari perlindungan di Dubai. Seorang sumber keamanan yang mengetahui pihak berwenang Dubai mengatakan, ini adalah awal dari akhir bagi beberapa dari mereka yang terlibat dalam kejahatan terorganisir. Ini berarti lebih banyak intelijen dari pihak berwenang Dubai akan dibagikan dengan mitra memerangi kejahatan Eropa mereka tentang siapa di mana dan apa yang mereka lakukan dan secara timbal balik Europol dapat menandai ancaman kriminal Eropa yang berbasis di UEA. Kami belum dalam situasi di mana kami dapat secara definitif memastikan untuk mendapatkan ekstradisi tetapi itu meningkatkan peluang berdasarkan kasus per kasus. Apa yang menarik mafia emas ke Dubai? Investigasi Al Jazeera menunjukkan bagaimana penjahat menggunakan kebijakan probisnis kota untuk menyelundupkan emas, membersihkan uang kotor. Selama 20 tahun terakhir, Dubai telah menjadi salah satu pusat perdagangan emas terbesar di dunia.
Uni Emirat Arab atau UEA adalah importir emas terbesar kedua di dunia berdasarkan volume, hanya di belakang India. Namun, sementara pasar Dubai menarik jutaan wisatawan dari seluruh dunia, kota ini juga telah muncul sebagai tujuan pilihan bagi pencuci uang dan penyelundup emas yang mencoba mencuci uang kotor mereka, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga pemikir dan organisasi nirlaba yang melacak perdagangan ilegal. Gold Mafia yang terdiri dari 4 bagian terhadap geng penyelundupan utama Afrika Selatan mengungkap proses yang memungkinkan kelompok-kelompok ini menyalahgunakan kebijakan Dubai, yang dirancang untuk memfasilitasi bisnis, untuk membersihkan miliaran dolar emas dan uang tunai yang tercemar. Semuanya keluar dari Dubai, kata penyelundup emas Zimbabwe Ewan Macmillan kepada wartawan yang menyamar dari unit investigasi Al Jazeera. Selama bertahun-tahun, Dubai telah menempati peringkat dekat, atau di puncak, kota-kota global yang paling banyak menarik investasi asing langsung. Ini juga merupakan pusat perdagangan komoditas yang populer. Reputasi itu telah dibangun di belakang serangkaian kebijakan untuk menarik bisnis. Apa yang disebut zona bebas Dubai, kawasan perdagangan yang khusus dibuat bagi investor asing untuk dengan mudah mendirikan perusahaan mereka, adalah inti dari strategi ini, tanpa pajak dan bea, birokrasi-birokrasi yang dapat diabaikan dan norma-norma yang memungkinkan repatriasi keuntungan dengan cepat. Tetapi para kritikus mengatakan kebijakan yang sama juga memungkinkan kejahatan keuangan besar untuk lolos dari celah-celah. Dubai didirikan untuk menjadi ibu kota keuangan, kata mantan penyelidik Biro Investigasi Federal Amerika Serikat FBI Karen Granaway, yang sekarang bekerja sebagai konsultan anti pencucian uang. Mereka telah mengatur diri mereka untuk berada di tengah-tengah perdagangan emas, dengan undang-undang yang longgar dan tidak ada penegakan hukum. Semua hal itu membuat Dubai menjadi tempat yang tepat untuk memiliki sesuatu seperti ini, operasi pencucian uang internasional besar yang melibatkan, dalam hal ini, penyelundupan emas. Tidak adanya kepolisian zona bebas memungkinkan mereka untuk dilecehkan, kata Granaway. Selama penyelidikan mafia emas, Kamlesh Patni, seorang penyelundup emas yang pernah dituduh hampir membuatnya bangkrut, membawa wartawan yang menyamar yang dia yakini sebagai penjahat Tiongkok ke Jumeirah Lake Towers JLT, salah satu zona bebas Dubai. Patni memiliki banyak perusahaan di Dubai. Di salah satu kantornya di JLT, dia mengatakan kepada wartawan bahwa mereka bisa memarkir emas yang dibeli dari uang tunai mereka yang tidak terhitung. Anda membutuhkan kantor perwakilan di Menara Emas, kata Patni kepada wartawan, mengacu pada gedung pencakar langit di distrik JLT yang menampung beberapa perusahaan emas. Penyelundup lainnya, Alistair Matias, juga menyarankan wartawan untuk mendirikan perusahaan dengan kantor di zona bebas Dubai, dan menawarkan untuk membantu mereka dalam prosesnya. Apapun area abu-abu, saya bawa ke Dubai, kata Matias, mitra bisnis sesama penyelundup Ewan Macmillan. Ditanya apakah pihak berwenang di Dubai mungkin meneliti perusahaan yang dia minta tim Al Jazeera untuk didirikan, Matias mengatakan, mereka tidak repot-repot. Menurut penelitian oleh Carnegie Endowment for International Peace pada tahun 2020, apa yang disebut sistem hawala memainkan peran penting dalam rantai pencucian uang yang melewati Dubai. Hawala adalah cara mentransfer uang tunai lintas batas di luar pengawasan sistem keuangan formal. Ini bergantung pada kepercayaan dan koneksi, dan sering digunakan untuk alasan yang sah di wilayah di mana orang tidak memiliki akses ke bank. Tetapi juga ideal untuk pencucian uang karena tidak ada transaksi resmi di pembukuan, sehingga tidak mungkin bagi pihak berwenang untuk melacak aliran uang. Kombinasi impor emas yang diatur secara longgar, pengawasan yang buruk terhadap zona perdagangan bebas, kesalahan faktur perdagangan, dan aliran mata uang melalui sistem informal seperti hawala adalah anugerah bagi jaringan pencucian uang berbasis perdagangan, kata laporan Carnegie tentang perdagangan emas Dubai. Selama penyelidikan Al Jazeera, penyelundup seperti Patni dan Macmillan menawarkan untuk menggunakan emas Zimbabwe untuk secara efektif mengubah uang kotor menjadi uang yang sah. Emas dari Zimbabwe dikirim ke kilang Dubai di mana ia dilebur lagi. Kemudian diubah menjadi emas batangan dengan stempel kilang Dubai. Bukti akarnya dihilangkan, membuatnya lebih mudah untuk menjual emas karena noda yang terkait dengan Zimbabwe dan para pemimpinnya sebagai akibat dari sanksi Barat. Emas yang datang ke penyuling, setelah dimurnikan, itu praktis adalah emas baru, kata Amjad Rihan, mantan mitra di firma akuntansi global Ernst Young yang pekerjaannya melibatkan pelacakan perdagangan emas di Dubai. Uang dari penjualan emas ini kemudian ditransfer ke rekening bank sebagai penghasilan yang sah. Pada tahun 2013, saat bekerja di Ernst & Young, Rihan ditugaskan untuk mengaudit Kaloti, yang merupakan kilang emas terbesar di Dubai pada saat itu. Itu adalah temuan yang sangat mengganggu. Kami menemukan bahwa Kaloti menghasilkan lebih dari 5,2 miliar dolar Amerika dalam bentuk tunai dalam 1 tahun, jika Rihan kepada Al Jazeera, menjelaskan bahwa berurusan dengan uang tunai membuat penilaian risiko dan uji tuntas pelanggan jauh lebih sulit. Itu mewakili sekitar 40% dari bisnis Kaloti yang dilakukan secara tunai. Selain itu,
Kaloti berurusan dengan negara atau entitas yang terkena sanksi, termasuk emas konflik dari Sudan, katanya. Investigasi selanjutnya menghubungkan perdagangan ini dengan pencucian uang dan pendanaan kejahatan terorganisir. Kami menyimpulkan bahwa sistem manajemen uji tuntas Kaloti adalah kegagalan besar, kata Rihan. Rihan melaporkan temuannya kepada atasannya tetapi dipaksa keluar dari perusahaan karena meniup peluit. Pengadilan di Inggris memutuskan pada tahun 2020. Pengadilan menemukan bahwa Ernst yang telah mencoba untuk menyapu temuan dari pencucian uang Kaloti. Pengalaman Rihan tidak aneh. Sebagai kepala kepatuhan di Deutsche Bank di Dubai, peran Anna Waterhouse adalah memastikan transaksi mematuhi hukum dan peraturan lokal dan internasional. Dia juga memperhatikan penyimpangan dengan bisnis Kaloti. Dia mengajukan apa yang disebut laporan aktivitas mencurigakan SAR, yang mencatat perilaku tidak teratur oleh klien bank, Kaloti. Di dalamnya, dia mengutip laporan dari bank lokal Dubai bahwa Kaloti menarik begitu banyak uang tunai dari rekening mereka sehingga mereka perlu menggunakan gerobak dorong. Memiliki telepon bank karena mereka khawatir tentang klien mereka sendiri sangat tidak biasa. Jadi, langsung itu adalah bendera merah bagi saya. Penarikan tunai sebagian besar didanai oleh transfer dari rekening Deutsche Bank Kaloti. SAR adalah langkah pertama untuk memastikan klien bank yang terlibat dalam perilaku yang dipertanyakan tunduk pada pengawasan lebih lanjut. Deutsche Bank, bagaimanapun, melihat hal itu secara berbeda, kata Waterhouse. Ketika saya mengatakan bahwa saya akan pergi dan kita semua harus mengajukan laporan aktivitas yang mencurigakan, saya bertemu dengan perlawanan. Audit selanjutnya terhadap bisnis Deutsche Bank dengan Kaloti mengungkapkan bahwa sistem pemantauan transaksi otomatis bank juga menandai sejumlah transaksi selama bertahun-tahun. Tak satu pun dari contoh yang diambil oleh sistem yang benar-benar diselidiki secara manual, sejauh yang saya bisa kerjakan, kata Waterhouse. Pada tahun 2015, Dubai Multi Commodities Center DMCC, Otoritas Perizinan Utama Kota untuk Perdagangan Komoditas, bertindak melawan Kaloti, menghapus perusahaan dari daftar penyuling emas yang disetujui Dubai. DMCC mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka bukan regulator tetapi memberi perusahaan lisensi yang diperlukan untuk beroperasi di zona bebas Dubai menggunakan proses kepatuhan yang jelas, komprehensif dan kuat. Ia juga menekankan bahwa tidak diberi kesempatan untuk memberikan bukti atau membuat representasi selama tindakan pengadilan di London antara Amjad Rihan dan E. Mereka membantah tuduhan yang dibuat terhadapnya dalam proses tersebut, dan dengan keras membantah terlibat dalam pencucian uang atau kegiatan kriminal dalam bentuk apapun. Kamlesh Patni membantah terlibat dalam segala bentuk pencucian uang atau emas dan bahwa dia telah menawarkan untuk berurusan dengan dana yang dia tahu berasal dari sumber ilegal. Dia mengatakan kepada kami bahwa, ketika dia bertemu dengan tim rahasia kami, dia yakin dia bertemu dengan seorang investor yang ingin membeli saham dalam bisnis hotel dan untuk mendivestasi portofolio di Cina ke dalam pembelian dan penambangan emas dan bahwa semua yang dia lakukan adalah membantu mereka memahami bisnis emas. Alistair Matias membantah bahwa dia merancang mekanisme untuk mencuci uang dan mengatakan dia tidak pernah mencuci uang atau emas, atau memperdagangkan emas ilegal atau menawarkan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dia mengatakan kepada kami bahwa dia tidak pernah memiliki hubungan kerja dengan Ewan Macmillan. Ernst yang mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan stafnya yang mengidentifikasi dan melaporkan penyimpangan yang mengakibatkan sanksi dan perubahan pada sumber logam mulia dan regulasi penyulingan di Dubai. Kaloti membantah semua kesalahan. Dikatakan bahwa transaksi substansial dalam bentuk tunai adalah sangat legal dan umum di Dubai pada saat yang bersangkutan dan tidak berarti bukti kriminalitas atau kesalahan.